prinsipnya bahwa mulai tumbuhlah rasa-rasa ketidakpercayaan dari beberapa kalangan masyarakat terhadap kehadiran partai. Ya kita kan sudah sepakat ya, sejak reformasi itu menganut multi-party system kan. Jadi sistem kepartaian yang multi gitu kan. Mau 100 partai kalau sanggup dihadirkan oleh yang berkeinginan, kelompok masyarakat yang berkeinginan membuat partai ya silakan. Ya kebetulan kan ya dulu 3. Dulu dari sekian banyak partai sama Orde Baru sama zaman Orde Baru itu kemudian disederhanakan menjadi 3 partai, 3 kekuatan partai politik. Dan dilalahnya sebenarnya dalam praktek 1, gitu kan ya. Karena yang lain itu seolah-olah sebagai variabel penyerta saja untuk mencitrakan demokrasi. Nah, kemudian muncul reformasi bebas, boleh kan? Misalnya kan, dan pada saat memulai reformasi juga kan diikuti oleh beberapa partai gitu, kemudian menurun gitu kan ya, kemudian banyak lagi gitu kan ya, menurun lagi gitu kan, itu ya silakan gitu. Itu adalah pilihan kalau multi partai itu, gitu kan ya. Multi partai, single party majority, kalau single party majority itu biasa berkembang di negara komunis. Jadi sistem partai tunggal, ya. Nah, kalau dulu sekali lagi ya saya garis bawahi, Orde Baru itu bukan komunis karena ada 3 partai politik, gitu kan ya. Kemudian masuk ke ke reformasi, jadi multi partai sistem kepartaian yang sangat banyak. Dan itu ya memang menimbulkan banyak implikasi ya, positif atau negatifnya kan. Kalau semakin banyak partai politik itu kan ya memang partisipasi masyarakat semakin banyak, gitu kan ya. Keinginan masyarakat untuk terlibat sebagai aktor politik juga semakin banyak. Ya kekurangan salah satunya ya biaya tinggi, bisa jadi kan, betul toh? Biaya tinggi kan, karena partai kan harus dibiayai. Kalau misalnya ngandelin iuran anggota juga berat kan, gitu kan. Tapi untuk membiayai juga tidak gampang, karena banyak, gitu kan. Dan partai itu untuk menghidupi dirinya sendiri juga kan perlu pendapatan, perlu amunisi kan gitu kan. Dari mana gitu? Dari iuran anggota mungkin sebagian diantaranya. Dari kader-kadernya bisa jadi, gitu kan ya. Nah, yang seringkali disinyalir sebagai bias, gitu kan, bias gitu ya. Nah, namanya juga bias berarti kan penyelewengan. Karena ada banyak partai yang dapat uang dari hal-hal yang sifatnya gak jelas, haram. Entah itu misalnya dari korupsi si A, korupsi si B, gitu kan, kemudian masuk ke partai, atau bisa jadi jangan-jangan partai yang nyuruh korupsi kan, bisa jadi kan gitu. Kalau alam kan, bisa jadi, bisa jadi. Walau alam kan, itu kan kita tidak paham kan, ada banyak kemungkinan gitu loh, ya. Ya kadernya kan sekarang rata-rata kan kadernya. Kalau korupsi itu kan kadernya. Tapi uangnya kadang-kadang di fakta persidangan, di setiap pengadilan tipikor, kadang-kadang seringkali kita seringkali kita mendengar bahwa uangnya ngalir juga ke partai kan gitu. Gitu tuh. Seperti itu. Ya kan? Nah, dari praktek-praktek seperti itulah kemudian masyarakat mulai tidak percaya. Kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya. Kadang-kadang atau banyak sih. Kadang-kadang atau banyak kan gitu. Artinya prinsipnya bahwa mulai tumbuhlah rasa-rasa ketidakpercayaan dari beberapa kalangan masyarakat terhadap kehadiran partai. Partai yang digadang-gadang, ya nih, secara teori seharusnya fungsi partai itu adalah satu, ya, sebagai sarana aspirasi masyarakat dalam berpolitik. Yang kedua, dia punya fungsi untuk melakukan kaderisasi para pemimpin politik, ya, termasuk presiden, gubernur, wali kota, anggota DPR dan seterusnya. Tentunya yang baik, kayak gitu kan? Itu yang fungsi partai politik, fungsi kaderisasi, fungsi aspirasi, gitu kan ya?
Dan sebenarnya partai politik itu adalah jembatan suksesi, ya, untuk naik ke suprastruktur politik, dari infrastruktur ke suprastruktur, gitu, ke level pemerintahan. Nah, dominan sebenarnya partai politik itu fungsinya. Partai politik itu bisa mengendalikan kader-kadernya, ya, kader-kadernya yang duduk di pemerintahan, dalam arti luas ya, pemerintahan di sini, ya di eksekutif maupun di legislatif. Jadi kalau misalnya kemudian tercium atau terbuka kebobrokan satu atau dua pejabat pemerintahan di level pemerintahan, itu kemudian misalnya ditelusuri, oh dari partai A, oh dari partai B, nah itu kan bisa jadi, ada dua kemungkinan, kadernya yang bandel, gitu, gitu kan, atau partainya yang kurang bisa mendidik, kurang bisa menciptakan kader unggul, kan begitu, seperti itu. Ya wajar, saya pikir kalau memang masyarakat muncul ketidakpercayaan, mulai muncul nggak percaya nih, apa partai ini, apa partai itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya karena yang dipertontonkan oleh para lulusan para lulusan partai ini bisa jadi kurang bagus di masyarakat. Seperti gitu ya.